Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ103. Saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah ICT Literasi dengan tema pencegahan kebocoran data dari sisi pemerintah dan masyarakat. Di era digital, kemajuan teknologi dan informasi yang pesat melalui jaringan internet telah mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Meskipun perkembangan ini telah membawa banyak manfaat seperti halnya peningkatan akses terhadap informasi dan komunikasi, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan yang signifikan, khususnya dalam bidang perlindungan data. Seiring berkembangnya teknologi, kemudahan mendapatkan informasi yang mampu menjangkau data-data pribadi, juga data-data pemerintah yang sifatnya yang sangat rahasia, cara yang digunakan para pelaku kejahatan cyber juga ikut berkembang, sehingga pemerintah harus lebih waspada terhadap kejahatan cyber di Indonesia. Insiden kebocoran data. Berdasarkan data yang diunggah dari website databook.katadata.co.id melalui Room Databox yang diunggah pada Rabu 26 Juni 2024 terkait informasi jumlah dugaan insiden kebocoran data di Indonesia berdasarkan sektornya. Menurut laporan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSS), sepanjang tahun 2023 ada 103 dugaan insiden kebocoran data yang terdeteksi di Indonesia. Kebocoran data atau data break merupakan situasi di mana data penting milik individu, organisasi, perusahaan, atau lembaga negara dapat diakses secara tidak sah oleh pihak lain. Dari seluruh dugaan kebocoran data yang terdeteksi pada tahun 2023, sebanyak 69% atau 71 insiden terjadi di sektor administrasi pemerintah. Sementara insiden kebocoran data di sektor-sektor lainnya jauh lebih sedikit, seperti terlihat pada grafik. Sektor administrasi pemerintah merupakan area yang paling banyak berdampak, yang memerlukan perhatian khusus dalam manajemen risiko dan peningkatan keamanan cyber. Dalam laporan lanskap keamanan cyber Indonesia 2023. Data administrasi pemerintah. Data administrasi pemerintah adalah sekumpulan data yang dikelola oleh pemerintah atau negara bagian dan lokal, atau data yang dikumpulkan oleh organisasi sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari, seperti kode wilayah provinsi, nama provinsi, jumlah per provinsi yang mencakup jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, jumlah desa dalam per provinsi. Keempat, luas wilayah per provinsi. Kelima, tahun data per provinsi. Faktor terjadinya kebocoran data. Kebocoran data bisa terjadi karena sejumlah faktor, yakni yang pertama, pencurian atau hilangnya perangkat penyimpanan data. Kebocoran data dapat disebabkan pencurian atau hilangnya peralatan fisik yang digunakan untuk menyimpan data seperti hard disk, memory card, laptop, handphone, dan sebagainya. Kedua, peretasan atau akses ilegal terhadap sistem penyimpanan data. Kebocoran data dapat terjadi ketika terdapat akses terhadap sistem melalui yang melanggar hukum, seperti peretasan dan virus sistem. Ketiga, pemberian akses atau data secara tidak sengaja oleh anggota atau pegawai suatu organisasi. Kebocoran data dapat disebabkan oleh anggota atau pegawai yang masih aktif atau ex-anggota atau pegawai yang berhasil dikelabui sehingga dapat tanpa sadar memberikan data ataupun akses terhadap data. Keempat, tidak memadainya sistem keamanan digital. Kebocoran data dapat disebabkan karena tidak memadainya sistem keamanan di sebuah institusi. Yang kelima, infrastruktur yang buruk. Infrastruktur yang kurang baik dapat secara tidak sengaja mengekspos data,
memiliki pengaturan atau izin yang salah atau versi perangkat lunak yang sudah usang mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi potensi mengekspos data secara tidak sengaja. Penipuan rekayasa sosial. Meskipun kebocoran data adalah serangan cyber, pelaku seringkali menggunakan cara yang serupa untuk membuat kebocoran data. Kebocoran data administrasi pemerintah dapat berdampak di berbagai hal, di antaranya yang pertama tindakan kriminal. Informasi data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan oleh pelaku atau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merencanakan tindakan kriminal seperti pemerasan, pembelian senjata tajam, pemesanan barang ilegal, dan pemesanan barang-barang ilegal. Kedua, kerugian finansial. Kebocoran data diri ini dapat dicuri dan menyebabkan kerugian finansial yang jumlahnya berpeluang besar. Pelaku dapat menggunakan untuk membuka rekening bank lalu melakukan peminjaman atas nama korban. Ketiga, dampak psikologi. Bagi individu yang menjadi korban seringkali akan merasa kecemasan terkait data diri yang bocor. Banyak kemungkinan yang terjadi, yaitu kekhawatiran akan privasi yang terganggu. Dalam hal ini, akan dapat melibatkan ancaman atau bahkan pelecehan. Korban akan mengalami trauma yang berlangsung lama. Keempat, dampak hukum. Individu atau instansi akan dikenakan sanksi hukum jika terbukti lalai dalam menjaga keamanan data, karena hal ini melanggar undang-undang. Perlunya menjaga keamanan pengguna dan meminimalisir kebocoran data di masa mendatang. Yang kelima, kehilangan kepercayaan publik. Kebocoran data yang melibatkan lembaga pemerintah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Hal tersebut bisa mengurangi partisipasi warga dalam program-program dari pemerintah dan mengurangi legitimasi pemerintah itu sendiri. Kerusakan reputasi. Perusahaan yang datanya bocor dapat kehilangan reputasi yang sulit diperbaiki. Ketujuh, penurunan kepatuhan pajak. Kebocoran data NPWP dapat mengikis kepercayaan pada pemerintah dan sistem perpajakan, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pentingnya bagi pemerintah untuk menjaga data pribadi warga negara, memberikan keamanan bagi pengguna dari kebocoran serta penyalahgunaan data. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, di antaranya yang pertama, membenahi sistem keamanan data administrasi. Pemerintah harus segera membenahi sistem keamanan yang terkait dengan data-data administrasi pemerintah. Yang kedua, mekanisme yang efektif dan sanksi yang tegas. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani insiden terkait kebocoran data dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar sektor pemerintah. Perlu adanya kerjasama antar sektor dalam meningkatkan keamanan data serta mencegah serangan cyber. Keempat, mengembangkan kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang sesuai perkembangan. Peran masyarakat dalam menjaga kebocoran data. Kesadaran pentingnya perlindungan data pribadi di era digital ini semakin mendesak untuk kalangan masyarakat, mengingat banyaknya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana cara melindungi data. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data. Namun implementasi dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kesadaran masyarakat terkait perlindungan data masih rendah. Maka untuk bisa bersinergi dengan pemerintah dalam usaha pencegahan kebocoran data agar tidak terulang kembali, maka kesadaran masyarakat dalam hal perlindungan data sangat diharapkan. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat, diantaranya yang pertama, mengikuti edukasi dan pelatihan mengenai keamanan informasi.
Mengikuti edukasi yang diselenggarakan pemerintah dalam membangun kesadaran perlindungan data. Keamanan informasi adalah pilar dalam menjaga kepercayaan dan integritas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan hal-hal berikut: mengimplementasikan kebijakan data yang ketat, pembatasan akses data, data rutin verifikasi identitas, dan kesadaran untuk mengikuti edukasi dan pelatihan tentang keamanan informasi. Yang kedua, berpartisipasi dalam sosialisasi dan advokasi. Pesan serta masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan dan advokasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Berikutnya, menanamkan budaya perlindungan data di lingkungan kerja. Pentingnya membangun kesadaran kolektif dan budaya perlindungan data di masyarakat. Yang terakhir, menanam budaya perlindungan data di lingkungan kerja. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi kejahatan yang mengancam keamanan data. Sebagai kesimpulan, kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat. Meskipun perkembangan ini telah membawa banyak manfaat, namun juga kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan yang signifikan, khususnya dalam bidang perlindungan data. Setelah mengetahui akan dampak dari kebocoran data yang grafik tertingginya adalah di sektor administrasi, maka sangatlah penting dalam menjaga keamanan perlindungan data dari kejahatan internal instansi atau bahkan dari eksternal melalui media informasi. Juga pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan data sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.